Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul Pembuatan akun Facebook dan Instagram dakwah Islam ramah dalam bingkai multikultural atau moderasi beragama dalam mata kuliah Desain Web Dakwah. Dosen pengampu Bapak Afidatul Asmar MSOS. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Isna Suci Ananda, dan rekan saya Putri Sari Ramadhani, Muhammad Agung Naharuddin, serta Muhammad Rizky Ramadhani. Baik, untuk mengefisienkan waktu, terlebih dahulu saya akan membahas tentang latar belakang. Adapun latar belakangnya yaitu Indonesia merupakan negara dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, dan bahasa yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. Untuk menjaga kesatuan bangsa, perlu adanya sikap moderasi dalam beragama, terutama dalam penggunaan sosial media seperti Facebook dan Instagram, agar nantinya tidak ada perbuatan menyimpang yang bisa memecahkan bangsa. Dengan keberadaan akun Facebook dan Instagram menjadi sangatlah terkenal dan perkembangannya sangatlah cepat. Secara sadar atau tidak, pasti akan merubah fenomena sosial budaya dalam lingkungan masyarakat. Namun sebagai warga negara, tentunya keberadaan hal tersebut akan mampu diatasi sebagaimana adanya pandangan dari dampak positif yang diberikan akun Facebook dan Instagram. Akun Facebook dan Instagram berkembang menjadi alat bantu yang mampu menyediakan informasi dan mengelola informasi untuk masyarakat. Rumusan masalah dan tujuan akan dilanjutkan oleh Putri Sari Ramadhani. Baik, adapun rumusan masalahnya yaitu yang pertama, apa pengertian dari Facebook dan Instagram? Yang kedua, bagaimana cara pembuatan akun Facebook dan Instagram? Yang ketiga, bagaimana pemanfaatan sosial media Instagram dan Facebook dalam moderasi beragama? Yang keempat, apa dampak positif dan negatif sosial media Instagram dan Facebook? Selanjutnya, tujuan. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian Facebook dan Instagram. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana cara pembuatan akun Facebook dan Instagram. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan sosial media Instagram dan Facebook dalam moderasi beragama. Yang keempat, untuk mengetahui dampak positif dan negatif sosial media Instagram dan Facebook. Baik, selanjutnya pembahasan materi akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Pembahasan pertama yaitu pengertian Facebook dan Instagram. Pengertian Facebook. Facebook merupakan sebuah situs jejaring sosial di mana para penggunanya dapat saling berinteraksi dengan para pengguna lainnya yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Dalam situs jejaring sosial ini, penggunanya dapat mengunggah berbagai informasi mengenai dirinya, sehingga para pengguna Facebook lainnya dapat mengetahui informasi tersebut untuk lebih mengenal pemilik akun tersebut. Tidak hanya itu, para pengguna akun Facebook dapat saling mengomentari berbagai hal seperti tulisan status ataupun informasi lainnya yang mereka bagikan dalam situs jejaring sosial ini. Pengertian Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi dengan platform mengunggah dan membagikan foto, video, dan layanan jejaring sosial secara online, serta memungkinkan penggunanya untuk mengambil gambar dan video dengan fitur tertentu. Instagram memiliki fitur yang khas, yaitu membatasi foto ke bentuk persegi mirip dengan gambar Polaroid dan menerapkan filter secara digital. Cara pembuatan akun Instagram. Yang pertama-tama itu kamu dapat mengunduh aplikasi Instagram pada App Store bagi pengguna iPhone dan Google Play Store bagi pengguna Android. Yang kedua yaitu setelah berhasil mengunduh aplikasi Instagram pada smartphone-mu, kamu dapat ketuk atau klik aplikasi untuk melakukan pemasangan. Yang ketiga, klik daftar email ataupun nomor telepon, kemudian masukkan alamat email
ataupun nomor telepon pada kolom yang sudah tersedia. Selanjutnya, kamu dapat memasukkan alamat email atau nomor telepon, lalu klik berikutnya ataupun next. Langkah selanjutnya yaitu membuat nama pengguna ataupun menambahkan kata sandi pada akun barumu atau akun yang akan kamu gunakan. Yang keenam yaitu akan ada pilihan untuk menghubungkan dengan Facebook ataupun tidak. Yang ketujuh, Instagram akan menyarankan beberapa kontak yang akan kamu miliki, akun untuk kamu ikuti ataupun tidak. Yang terakhir itu, kamu dapat melengkapi foto profil Instagrammu. Kamu bisa memulai menambahkan foto profil, pilihan, atau memasukkan akun informasi pribadimu. Cara pembuatan akun Facebook. Yang pertama itu masuk ke aplikasi Facebook. Yang kedua, masukkan nama yang Anda ingin gunakan. Yang ketiga, masukkan tanggal lahir Anda. Yang keempat, masukkan alamat email atau nomor telepon. Yang kelima, ketuk untuk jenis kelamin, laki-laki maupun perempuan. Dan yang terakhir itu pilih kata sandi. Nah, selanjutnya pemanfaatan sosial media Facebook dalam moderasi beragama. Nah, kemunculan media sosial atau sosial media telah membawa dampak yang signifikan bagi perkembangan budaya komunikasi dan interaksi masyarakat di ruang publik. Nah, interaksi antar masyarakat tidak lagi terhubung secara nyata, tapi juga terhubung secara maya atau artifisial melalui teknologi digital. Nah, masyarakat nyata ialah kehidupan masyarakat yang tidak dapat ditangkap oleh indrawi secara langsung, tetapi dapat dirasakan dan disaksikan sebagai sebuah realitas yang termediasi oleh teknologi digital. Dalam sejarah Facebook, pada tahun 2004 pertama kali digunakan oleh mahasiswa Harvard. Nah, pada tahun berikutnya Facebook telah digunakan di sekolah-sekolah Amerika dan pada akhirnya dibuka untuk umum pada tahun 2006. Aktivitas Facebook di jejaring online pun akhirnya mengembangkan diri dengan sebagai fitur yang menarik. Pengguna dapat saling berkirim pesan, gambar, dan video. Bahkan dapat dijadikan sebagai media untuk kegiatan komersil seperti jual beli. Para pengguna user juga dapat bergabung dalam grup komunitas sesuai dengan minatnya. Bisa berupa komunitas warga kota, lingkup kerja, atau profesi dan pendidikan. Di kalangan remaja, Facebook sangat diminati bahkan membuat para remaja lupa waktu. Tragisnya, kemudahan mengakses Facebook berdampak pada tingginya konten atau pesan radikal yang tersebar bebas melalui fitur posting. Tercatat sebanyak 7.160 konten di Facebook mengandung radikalisme dan terorisme. Akan tetapi, Facebook juga dinilai mampu menjadi media yang sangat tepat dalam mengampanyekan moderasi beragama. Nah, kampanye adalah salah satu bentuk komunikasi yang bersifat verbal dan non-verbal. Artinya, pesan-pesan dapat disampaikan dalam berbagai bentuk seperti poster, spanduk, papan, reklame, pidato, dan iklan diskusi. Nah, umumnya istilah kampanye ini lebih bermuatan pada aspek komunikasi, politik, dan banyak muncul menjelang pemilihan umum. Tetapi ada konsep penting dari kampanye yang dapat digunakan dalam berbagai aspek komunikasi, seperti apa yang diuraikan Venus terkait elemen penting yang dapat mendukung kampanye moderasi beragama di Facebook, yang meliputi yang pertama, the intended effect. Sebelum menentukan elemen pendukung kampanye, efek yang diinginkan harus jelas sehingga pencapaiannya detail dan signifikan. Kemudian yang kedua, competing communication, di mana
perlu memperkirakan potensi-potensi pengganggu jalannya kampanye sehingga kampanye dapat terlaksana dengan efektif. Nah, yang ketiga, the communication objective. Perlu menetapkan the communication objective perlu menetapkan tujuan jangka panjang agar kampanye terarah dan terukur. Dan yang keempat, target population and the receiving group. Maksudnya itu adalah target mengacu pada seluruh kelompok yang dilayani dalam program yang dirancang. Target populasi bersifat general dengan berbagai karakteristik. Yang kelima, the channel. Nah, maksudnya itu adalah saluran komunikasi yang digunakan harus terkait dengan pesan dan keseharian kelompok penerima. Saluran yang akrab dan menyentuh kelompok penerima secara interpersonal. Dan yang keenam, the message. The message yaitu kampanye harus menyajikan pesan yang edukatif, informatif, dan mempengaruhi perilaku sasaran. Yang kedua, pemanfaatan sosial media Instagram dalam moderasi beragama. Kita berbicara dulu tentang moderasi. Moderasi adalah mewujudkan sikap dan tindakan yang berimbang atau balance serta adil justice. Jadi tidak bisa bila masih ada salah satu pihak yang tidak ingin mencari titik temu. Karena sikap moderat adalah tidak boleh ekstrim dipandang masing-masing, keduanya harus mendekat dan saling menjemput titik persamaan ketimbang mencari perbedaan. Hakim 2018. Nah, perkembangan teknologi informasi umat digital saat ini salah satunya adalah penggunaan media sosial, di mana Merriam-Webster berpendapat media sosial merupakan bentuk komunikasi elektronik di mana pengguna membuat komunitas online untuk berbagi informasi, ide, pesan pribadi, dan konten lain sebagai video dalam situs web, jaring sosial, dan microblogging. Penelitian terdahulu oleh Kosasing pada tahun 2019 menjelaskan bahwa salah satu cara mencegah tersebarnya paham konservatif di media sosial adalah dengan menggalakkan literasi media. Melalui gerakan ini, setiap pengguna media sosial akan lebih teliti dan cermat ketika akan memilah informasi di media sosial. Bukan hanya membaca atau melihat postingan orang lain, setiap pengguna juga diharapkan melakukan literasi media ketika meneruskan postingan yang diterima atau yang dilihatnya. Hal ini berguna agar informasi-informasi yang memicu perpecahan dapat diminimalisir. Kemudian, jika semua orang bebas mengakses dan menyebarkan informasi di media sosial, maka tidak menutup kemungkinan bagi setiap muslim untuk dapat menebarkan syiar-syiar moderasi. Hal ini bertujuan untuk melawan konten yang tidak bertanggung jawab dari perilaku agama yang tidak toleran, terutama ketika menyikapi isu-isu hangat yang baru-baru ini terjadi. Maka diperlukan perspektif yang bijak. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu dampak positif dan negatif sosial media Instagram dan Facebook. A. Dampak positif. Dampak positif dari media sosial adalah yang pertama, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang. Dengan media sosial, kita dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapa saja, termasuk artis favorit kita yang juga menggunakan sosial media terkenal seperti Facebook dan Twitter. Yang kedua, memperluas pergaulan. Media sosial membuat kita bisa memiliki banyak koneksi dan jaringan yang luas. Tentu saja hal ini berdampak positif bagi orang yang ingin mendapatkan teman atau pasangan hidup dari tempat yang jauh atau negara asing. Yang ketiga, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Di era media sosial seperti sekarang ini, hubungan jarak jauh bukan lagi halangan besar karena kita tetap dapat berinteraksi dengan orang lain kapan saja walaupun dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh. Yang keempat, lebih mudah dalam mengekspresikan diri. Media sosial memberikan sarana baru bagi manusia dalam mengekspresikan diri. Orang biasa, orang pemalu, atau orang yang selalu gugup mengungkapkan pendapat di depan umum akhirnya mampu menyuarakan diri mereka secara bebas. Yang kelima, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Dengan media sosial, siapapun dapat menyebarkan informasi baru kapan saja, sehingga orang lain juga dapat memperoleh informasi yang tersebar di media sosial kapan saja. Yang keenam,
Biaya lebih murah. Bila dibandingkan dengan media lainnya, maka media sosial memerlukan biaya yang lebih murah karena kita hanya perlu membayar biaya internet untuk dapat mengakses media sosial. B. Dampak negatif. Yang pertama, menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Orang yang terjebak dalam media sosial memiliki kelemahan yaitu beresiko mengabaikan orang-orang di kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, berinteraksi secara tatap muka cenderung menurun. Karena mudahnya berinteraksi melalui sosial media, maka seseorang akan semakin malas untuk bertemu secara langsung dengan orang lain. Yang ketiga, membuat orang-orang semakin kecanduan terhadap internet. Dengan kepraktisan dan kemudahan menggunakan media sosial, maka orang-orang akan semakin tergantung pada media sosial dan pada akhirnya akan menjadi kecanduan terhadap internet. Yang keempat, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Seperti di kehidupan sehari-hari, jika kita tidak menyeleksi orang-orang yang berada dalam lingkaran sosial kita, maka kita akan lebih rentan terpengaruh terhadap pengaruh buruk. Yang kelima, masalah privasi. Dengan media sosial, apapun yang kita unggah bisa dengan mudah dilihat oleh orang lain. Hal ini tentu saja dapat membocorkan masalah-masalah pribadi kita. Oleh karena itu, sebaiknya tidak mengunggah hal-hal yang bersifat privasi ke media sosial. Yang keenam, menimbulkan konflik. Dengan media sosial, siapapun bebas mengeluarkan pendapat, opini, ide, gagasan, dan yang lainnya. Akan tetapi, kebebasan yang berlebihan tanpa ada kontrol sering menimbulkan potensi konflik yang akhirnya berujung pada sebuah perpecahan. Adapun kesimpulan dari materi, pembuatan akun Facebook dan Instagram dakwah Islam ramah dalam bingkai multikultural atau moderasi beragama, yaitu kemunculan media sosial telah membawa dampak yang signifikan bagi perkembangan budaya, komunikasi, dan interaksi masyarakat di ruang publik. Interaksi antara masyarakat tidak lagi terhubung secara nyata, tetapi juga terhubung secara maya melalui teknologi digital. Perkembangan teknologi informasi umat digital saat ini, salah satunya adalah media sosial seperti Facebook dan Instagram. Setiap pengguna media sosial, Facebook dan Instagram harus lebih teliti dan cermat ketika akan memilah informasi di media sosial, bukan hanya membaca atau melihat postingan orang lain. Setiap pengguna juga diharapkan melakukan literasi media ketika meneruskan postingan yang diterima atau dilihat. Hal ini berguna agar informasi-informasi yang memicu perpecahan dapat diminimalisir. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.